Batu TV. Kesehatan adalah nikmat yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Terkadang nikmat yang diberikan tidak dapat disyukuri dan dijaga dengan baik. Salah satu penyebab manusia terkena penyakit adalah gaya hidup yang tidak sesuai dan pola makan yang sangat tidak baik. Kini telah hadir di tengah-tengah kita pengobatan alternatif Husada Kanjeng Mawar. Metode pengobatan alternatif Husada Kanjeng Mawar aman, cepat, dan akurat, dan ditangani langsung oleh Kanjeng Mawar sendiri. Bilang ilmu Kanjeng ini titisan dan alam. Alam itu terjadinya respon ya, maksudnya terjadi sendiri gitu. Jadi tahu titik akar permasalahan penyakitnya dari mana. Jadi pengobatan Kanjeng beda dari orang lain, walaupun tanpa herbal, tanpa jamu ya. Jadi di sini yang kita ingin utamakan terapinya dan deteksinya. Jadi akar permasalahan penyakit si pasien ini ada di mana, jadi itu yang diobati. Jadi bukannya satu-satu penyakit yang diobati gitu. Husada Kanjeng Mawar telah menerima 3 anugerah penghargaan, yaitu Alternative Medicine and Herbs Characters Achievers Indonesia, Citra Pengusaha Wanita Berprestasi Indonesia 2013, dan Rekor Spektakuler. Alhamdulillah ya, Kanjeng ini mungkin diberi keistimewaan ya. Jadi Kanjeng ini bukan orang sakti atau orang hebat, bukan. Jadi diberi keistimewaan atau kekuatan sama Yang Kuasa untuk menolong atau membantu sesama masyarakat. Insya Allah dengan cara mendeteksi Kanjeng ini tidak pakai alat. Jadi deteksinya itu pakai radar tangan Kanjeng sendiri. Jadi nanti misalnya pertama pasien keluhannya satu pusing ya, atau keluhannya lambung, nanti ketahuan pusingnya dari mana, akar permasalahannya nanti bisa ditemukan, semua penyakit di tubuhnya bisa ketahuan. Jika Anda dan kerabat dekat Anda yang mempunyai masalah dengan berbagai macam penyakit, tidak ada salahnya mempercayai kesembuhan kepada Husada Kanjeng Mawar. Segera kunjungi pengobatan Husada Kanjeng Mawar. Jadi insya Allah penyakit medis maupun non medis, penyakit ganda insya Allah bisa dibantu di pengobatan Kanjeng ini. Selamat sore pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Salam jumpa tentunya bersama dengan saya Ade Ana, yang hari ini spesial sekali. Kita kedatangan narasumber yang cukup hebat, karena pada hari ini akan ada pembahasan cara aman dan akurat untuk atasi sakit. Nah, hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bunda Cantik. Beliau adalah Bunda Mawar yang nanti akan memberikan kita tips-tips dan bagaimana cara mengatasi sakit dengan cara dan metode yang spesial tentunya. Kita sapa dulu Bunda Mawar. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini tentunya pemirsa di Batu TV semuanya yang ada di rumah dan di seluruh Malang Raya tentunya penasaran ya bagaimana cara aman dan akurat atasi sakit sesuai dengan metode dari Bunda Mawar. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bunda? Ya, jadi kenapa temanya cara aman dan akurat mengatasi sumber penyakit? Karena pengobatan Bunda ini beda dengan pengobatan yang ada. Ya, sering sekali Bunda tahun ini pernah loh di Kota Malang ya. Mungkin ya pernah kita di Kota Malang karena pandemi, jadi Bunda off dulu. Nah ini Bunda mulai lagi. Jadi kenapa yang disebut namanya cara aman dan akurat ya mengatasi sumber penyakit? Karena Bunda kalau mengobati pasien itu bukan penyakitnya yang diobati, tapi dicari titik sumber permasalahan penyakit itu. Nah beda kan, biasanya kan pasien itu kalau datang ke pengobatan apapun itu sakitnya diobati, dia sakit jantung udah pasti dikasih obat jantung terus, dia sakit asam urat dia dikasih obat penurun asam urat terus kayak gitu kan. Tapi kalau Bunda enggak, Bunda yang Bunda cari itu sumber penyakitnya. Jadi sumber penyakit ini dari mana datangnya, nah itu yang bikin beda ya. Insya Allah kita kalau sudah kita temukan yang namanya titik sumber penyakitnya, penyakit yang sudah menahun, penyakit yang sudah boleh dibilang udah putus asa ya, mungkin orang untuk berobat yang udah bosan minum obat. Kalau kita tepat sasaran mengobati sumber penyakitnya, insya Allah pengobatannya nggak lama. Insya Allah ya kalau dikabulkan.
Nah, yang kedua, kenapa aman? Aman ini karena Bunda tidak menggunakan yang namanya jamu-jamuan, herbal, itu nggak ada. Jadi metode Bunda itu metode Bunda sendiri dengan cara pendeteksian Bunda dengan si pasien. Nah, setelah itu ada yang namanya medianya itu untuk pendamping. Itu minyak dan air. Itu aja. Nah, minyak dan air. Airnya ini air mineral biasa yang sudah kita doakan dan kita kasih prana. Itu sifatnya untuk melancarkan darah juga, untuk membantu oksigen, nah kayak gitu yang imunis Berarti turun. minyak dan air itu nanti yang dikonsumsi sama Ya, pasien dikonsumsi ya, Bunda? sama pasien. Tergantung keluhan penyakit pasiennya ini. Nah, jadi sifatnya dia nanti untuk mendetoks, untuk melancarkan darah, untuk darah saraf-saraf yang tersumbat kayak gitu. Oke, berarti intinya seluruh penyakit ya, segala Ya, macam penyakit. insya Allah, insya Allah. Nah, jadi pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, silakan saja datang. Ini mumpung Bunda Mawar ada di Kota Malang, yang sebelum-sebelumnya memang sudah hadir di Kota Kota Malang, Malang ini ya, ya. sudah lama juga. Sebelum pandemi ini sudah sering kali. Buat Anda yang kepingin bertemu dengan beliau, konsultasi mengatasi masalah sakit Anda, bisa di 0878 2431 1117 atau di 0813 8693 4747, atau bisa datang langsung ke Guest House Kutsi, belakang toko buku Kutsi, Jalan Gajayana nomor 575. Dan ini tentunya nanti harus janjian dulu ya Bunda Ya, ya. lebih bagus tuh janjian dulu. Nah ini, saya ingin tanya nih Bunda, Ya. rentang usia yang Bunda tangani, kan kadang kalau jantung atau penyakit dalam yang lain itu tidak hanya menyerang usia dewasa atau usia lanjut. Ya, betul. Untuk anak kecil kira-kira bisa nggak, Insya Bunda, Allah itu? aman sekali untuk balita yang baru lahir, ibu hamil, lansia, aman sekali. Jadi terus metode pengobatannya juga kan beda-beda. Ada yang diterapi, ada yang tidak diterapi, kayak gitu. Kayak contohnya ada balita penyakit dia masih ASI misalnya. Nah itu biasanya juga nanti ibunya juga ASInya diperbaiki kayak gitu. Oh, berarti yang diterapi kalau ibu menyusui berarti ibunya juga Ya, diterapi. ibunya juga kadang-kadang faktor dari ASI yang kurang bagus juga. Kayak contohnya ibunya penderita asam lambung atau sering masuk angin. Oh, itu juga pengaruh Nah itu ya, Bunda, pengaruh ya? itu Oke, akan oke. ASI itu akan bermasalah itu akan kecemar oleh darah akan membeku. Nah itu larinya nanti ke anak sering demam atau sering mudah sakit kayak gitu. Kalau untuk rentang usia dewasa atau usia Ya. lanjut itu apakah ada permasalahan yang signifikan untuk pada saat Bunda ngobatin dengan metode Bunda, ada nggak kira-kira Bunda? Enggak ada. Sementara beliau tidak ada. Jadi ya insya Allah dibilang aman, memang benar-benar aman insya Allah. Nah, pemirsa Batu TV mungkin juga penasaran juga. Ya. Tadi di tayangan Viti juga sudah ditunjukkan ada beberapa teknik-teknik khusus. Ya. Itu seperti apa? Misalkan kalau mungkin yang pemirsa tahu ada teknik bekam, akupuntur. Nah, kalau Bunda ini mengambil metode yang seperti apa ini? Oh enggak, Bunda? jadi nanti pasien itu datang, sebanyak apapun pasien itu tetap nanti Bunda yang menangani. Oh, berarti tidak asisten nih Bunda? Enggak. Wah, Jadi sistem hebat kayak ini tadi ya. kan ada asisten itu sifatnya dia sudah dideteksi Bunda, sudah ini itu nanti ada kalau memang perlu diterapi, dipegang sebentar, nanti dituntaskan dengan Bunda lagi kayak gitu. Kalau perlu bantuan, tapi kalau misalnya enggak, ya memang dari pertama sampai itu ya Bunda yang megang kayak gitu. Nah contohnya misalnya pasien datang nih dengan keluhan satu penyakit misalnya vertigo. Nanti dengan Bunda deteksi sendiri nih ya, dengan tangan Bunda sendiri, rada tangan Bunda sendiri, apa coba ada nggak penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu kan, misalnya oh ibu seperti ini itu benar apa enggak kayak gitu. Oke, jadi begitu datang ke Bunda itu orangnya harus tahu dulu, misalkan saya nih datang, saya tuh sebenarnya cuman keluhan saya darah rendah doang atau vertigo seperti yang Bunda sampaikan. Nah ini haruskah saya membawa rujukan dokter untuk mengakuratkan sakit saya, atau saya ini nggak tahu nih Bunda mau sakit apa nih, nggak tahu ya. Nggak Itu perlu. seperti apa Bunda? Nggak perlu. Oke. Jadi gini, ada juga dia cuman nggak tahu ya sakit saya apa nih Bunda, ada yang kayak gitu gitu. Yang dirasakan juga dia kadang-kadang ada rasa, oh saya ini loh Bunda sakitnya sakit ini, ternyata setelah saya ini sakitnya bukan itu kayak gitu. Oh, berarti, ada seperti berarti jadi ada deteksi detail ya, Iya, dari Bunda. betul. Oke. Nah, sejauh ini Bunda, pasien yang datang ke Bunda barangkali ada penyakit yang medis dan non medis tuh. Betul. Nah, itu pernah menemui yang non medis atau hanya sekedar medis saja Bunda? dia percaya atau tidak yang namanya gaib itu ada.
Oke. Percaya sholat gaib aja ada kan? Iya, Ya. betul. Jadi kalau boleh dibilang pernah ngobatin Bunda yang namanya penyakit non medis, yaitu boleh dibilang 90% itu pasien saya menderita penyakit non medis. Masya Allah. Tapi non medis itu kan banyak Banyak artinya, banyak bagiannya seperti apa. Ada non medis itu karena faktor pikiran, ya. Oke. Pikiran yang terlalu stres lama-lama dia bisa terganggu, Iya. mentalnya terganggu. Nah, jadi larinya nanti bisa jadi non medis. Ada yang penyakit yang namanya penyakit medis, sudah terlalu lama dia mengobati penyakitnya nggak kunjung sembuh juga. Nah, itu juga bisa timbulnya menjadi penyakit non medis juga. Nah, bisa juga penyakit non medis datangnya dari dalam rumah, dari luar rumah. Dari dalam rumah kita keluar nih biasanya bagus nih aura kita ya kan. Nah, setelah dari luar rumah kan kita nggak tahu tuh aura di luar itu seperti apa. Betul. Nah, itu ada juga yang tadinya tujuan orang itu buat si A, kita lewat kena lah kita gitu kayak gitu. Ada juga macam-macam. Jadi banyak sekali apa ini non medis ini seperti apa kayak gitu. Oke, jadi tidak harus kalau pemikiran kita, terutama pemirsa di Batu TV, terutama paling pikirannya kalau non medis itu pasti hubungannya dengan ya kayak iya udah pasti gitu. kayak telu gitu kan, Nah, santet itu ya kan percaya gitu ya, ya. Bunda? Sebenarnya gini ya, percaya atau tidak emang masih ada. Percaya atau tidak itu masih ada seperti itu. Tapi ya banyak juga datangnya sekarang itu datangnya dari pikiran. Banyak juga pasien saya tuh datang yang tadinya udah diponis sama keluarga, sama tetangga bahwa dia itu gila. Bahwa dia itu ini ternyata pas saya datang dia bawa bertemu dengan saya, ternyata dia bukan gila. Gila itu karena ada faktor tertentu kayak gitu. Baik, selama pengobatan ini ada Ya. rentang waktu yang ditentukan, misalkan sakit A nih harus seminggu terus-menerus, perkunjungan kayak gitu. ya. Itu gimana itu Bunda? Ya gini, jadi kita ngobatin itu sumber penyakitnya. Jadi nggak mesti tuh yang namanya orang sakitnya sudah komplikasi, ya, sama orang yang baru terkena penyakit asam lambung, itu yang asam lambung itu duluan yang sembuh, enggak. Oh, belum tentu. Belum seperti tentu. itu. Sakit ginjal, punya sakit jantung misalnya ya, sakit paru, vertigo, darah tinggi ya, udah macam-macam tuh, misal asam urat, gula darah. Nah, dia menderita udah berapa macam penyakit tuh di tubuhnya. Tapi setelah dideteksi sumber penyakitnya itu hanya 2 misalnya. Oke. 2 sumber penyakitnya, ya sudah sumber penyakitnya kita buang, walaupun penyakit dia sudah menahun, walaupun penyakit dia sudah ibaratnya dia minum obat bertahun-tahun, bisa lepas dari obatnya, pengobatannya lebih cepat kayak gitu. Ada ditentukan waktunya, misalkan kalau taruhlah sakit kanker tuh, Ya. atau sakit kencing manis. Betul. Nah, biasanya orang-orang nih kalau Berapa mau kali obat, sih? ya, Gitu. berapa kali sih? Terus ini padahal udah bosen banget nih minum obat. Ya. Kalau ke Bunda Mawar saya harus berapa kali? Nah, Ya gini, jadi kalau ada penyakit yang misalnya sumber penyakitnya nggak terlalu parah, kita bukan bahas penyakitnya nih ya, Iya. sumber penyakitnya tidak terlalu parah, bukan berarti kayak misalnya nggak terlalu parah tuh kayak misal sakit kepala aja. Itu belum Berarti tentu juga nggak apa-apa belum ya, Bunda? tentu gitu. Jadi Oke. penyakit kayak komplikasi penyakit apa kan sumbernya belum tentu parah kan, yang saya bilang tadi. Iya. Nah, kita deteksi sumber penyakitnya nggak terlalu parah ya, itu biasanya ya paling ini ada kunjungan yang kedua dulu. Jadi 1, kedua. Nah, kedua itu misalnya sudah tuntas ya sudah kayak gitu. Tapi memang dari udah pasti itu yang biasanya ada sampai kedua kali harus. Kalau 2 kali itu harus. Ada yang 3 kali kunjungan. Tergantung penyakitnya tadi, kayak sejenis kanker. Iya. Kanker ini kan jenisnya beda-beda. Ada kan orang yang setelah operasi kanker dia kemo. Betul, Sifatnya betul. apa? Ya membunuh Bunda. Hah? Membunuh apa? Membunuh sel-selnya. Nah, kankernya udah diangkat tapi membunuh selnya terakhir kan. Iya. Makanya dia kalau nggak Tapi ikut, tetap nggak tapi ikut. kalau dia nggak ikut kemo atau kemonya diinin, itu bisa tumbuh lagi. Benar. Itu pasien Bunda banyak seperti itu sampai berkali-kali operasi. Nah, di Bunda pengobatannya bukan begitu. Di pengobatan Bunda nggak lihat kankernya sebesar apa, sekecil apa. Bunda lihat ini sel kankernya ini udah aktifnya semana. Udah larinya kemana? Kalau memang namanya udah, sumbernya tadi ya, Bunda? namanya yang namanya sel kanker itu udah pasti darah kita udah tercemar. Yang namanya sel kanker ya, berarti kita punya darah itu udah tercemar, virus ya, udah tercemar, udah itu namanya darah itu udah nggak bagus lah pokoknya ya. Nah itu darahnya harus dibersihkan. Dan yang kedua, sel kanker ini sudah lari ke fungsi saraf mana aja. Nah, saraf yang mana aja? Contohnya saya akan kasih contoh.
penderita penyakit kanker payudara, kebanyakan yang ditakutin ya, misalnya sebelah kiri ya, pernah dengar nggak orang sakit kanker payudara bisa mematikan, melumpuhkan tangan? Ya. Ada tuh ya sampai ke tangan. Nah itu berarti kan udah larinya ke saraf tangan. Lama-lama saraf tangan yang bermasalah sudah tidak bisa ini lagi, bisa lari ke saraf yang lainnya. Nah itu nanti saraf tangannya kita aktifkan lagi, virusnya kita matikan. Nah setelah itu ya udah, kanker sebesar apapun dia akan menghilang, mengecil. Oke, berarti memang harus dideteksi dulu Ya. sejauh mana sumber penyakitnya. Betul. Dan seperti apa sumber penyakitnya. Jadi buat Anda pemirsa Batu TV, mumpung ada Bunda Mawar di sini, nanti kita ada dialog interaktif di 0341 513838 buat Anda yang ingin bertanya seperti apa permasalahan-permasalahan Anda tentang penyakit yang Anda derita, terutama kita kaum perempuan, dan semuanya tentunya ya tidak menutup kemungkinan, dan ini bisa laki-laki dan perempuan ya Bunda Ya. ya. Kalau misalkan laki-laki berarti yang menangani juga Bunda sendiri. Bunda sendiri. Oke, oke. Tapi kan nanti kita bukan berdua aja, nanti ada kalau pasien suka bawa ini ya bawa keluarganya boleh masuk Oke, gitu. berarti boleh ada pendampingan ya Boleh, Bunda ya. nggak apa-apa. Jadi buat Anda pemirsa Batu TV, silakan aja mungkin bisa inden terlebih dahulu di 0878 2431 117 atau di 0813 8693 4747, atau bisa melihat di layar kaca Anda yang sudah tertera, dan mungkin ada yang sudah di wilayah Malang Raya, di wilayah Lowokwaru, bisa datang ke Guest House Kutsi, belakang toko buku Kutsi, Jalan Gajayana nomor 575. Baik, ini Bunda saya mau nanya lagi nih. Ya. Nah, selama pengobatan tadi kan ada minyak dan air. Ya. Nah, minyak dan air itu jumlahnya ditentukan nggak Bunda? Ya, minyak air itu tergantung, ada yang dapatnya 3 botol, ada yang dapatnya 4 botol, tergantung sumber penyakitnya tadi ya, sumber penyakitnya itu seperti apa. Terkadang-kadang kan ya tadi sumber penyakitnya ada 2 sumber penyakit. Nah itu jadi kita butuh minyak berapa itu nanti resep dari Bunda sendiri gitu loh. Kalau misalnya dia membutuhkan cukup 2 botol, ya sudah cukup 2 botol. Nanti di situ ada air juga yang kita bekalkan. Oh oke, berarti diminum di tempat atau Enggak, di bawah? rumah. Oh, Jadi di pendamping. Jadi contoh kayak gini. Bagusan mana sih Bunda antara terapi dengan Minum minyak air. dan airnya, Oke. ya. Kalau saya bilang terapi itu hanya 20%, ya, hanya membuka sistem saraf gitu aja. Tuh 80% itu minyak dan airnya. Nah Oke. makanya gini, kebanyakan pasien saya itu dia terapi yang tadinya sesak napas, mudah capek, ya. Setelah terapi di tempat tuh langsung enak napasnya, Oke. nggak mudah capek lagi. Yang sakit kepala pun sama. Nah dia merasa, udah saya udah terapi udah enak ini, itu sifatnya akan kambuh. Karena Bunda mengobati pasien itu gimana caranya penyakit ini tidak kambuh kembali. Makanya dia harus didampingi dengan minyak dan air tadi, supaya kayak racun-racun virus dalam tubuh itu Luntur gitu ya, semua Bunda. keluar. Oke. Insya Allah jadinya penyakit itu tidak akan tumbuh lagi di dalam tubuh kita. Contoh kayak sel kanker tadi, dia kan membutuhkan untuk membersihkan darahnya, mendetoks dalam tubuhnya. Nah itu kayak gitu, terus melancarkan darahnya. Nah jadi minyak itu boleh dibilang ya penting sekali sih sebenarnya. Ya kayak misalnya Mbak ke dokter nih, misalnya ya. Harus ada obat, Terus periksa, udah tahu nih sakitnya, oh gula darah, kolesterol, dikasih resep, ternyata pas sampai itu nggak mau kan, udah tahu penyakitnya gitu, nggak ngambil obatnya, nggak ngambil obat kolesterol, apa bisa sembuh? Nah, oke. Betul kan? Ya sama juga seperti itu. Nah juga minyak kita ini tidak dijual bebas kan, karena apa? Kita beda, misalnya kayak banyak nih pengiriman ke luar kota banyak sekali. Kayak misalnya Palembang, karena Bunda kan belum ke Palembang lagi nih, karena pandemi gini ya ke Palembang, ke Palu gitu, pada ngirim minyak itu tadi, ya itu tadi harus disertai data pasien dulu. Oke. Jadi pasiennya itu menderita sakit apa, nanti kita lihat dulu gitu, dan setelah itu baru harus menggunakan minyak seperti ini, seperti itu. Berarti memang takaran untuk minyak dan air dari Bunda yang menentukan ya? Iya, Misalkan semua. Bunda saya jauh nih, saya maunya airnya 1 dus nih, 10 botol atau seperti Ya, itu nggak bisa. kalau jauh itu kan nggak bisa pengiriman air, cuman Oke. minyak aja kan. Oke. Jadi gini ya banyak. Ada dia pernah berobat waktu berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu, ternyata saudaranya ada yang sakit juga ini. Nah pengen
karena dia pengen datang ke pusat nggak bisa. Nah akhirnya dia melalui by phone misalnya kan minta kirimkan minyaknya aja Bunda, misalnya kayak gitu. Tapi nggak bisa, Bunda tuh nggak bisa ngasih langsung. Data pasien tuh harus masuk dulu, data pasien, terus foto pasiennya. Jadi keluhan pasien itu apa gitu. Jadi nggak sembarangan ngasih-ngasih aja kayak gitu. Berarti kalau misalkan sistem pengirimannya luar kota, berarti memang harus ada media fotonya. Oh, jadi tidak harus datang ke tempat praktek Nggak Bunda, perlu, tidak. ya. Jadi hanya by WA atau by telepon. Betul. Untuk pendataan saja Pendataan ya. saja. Oke, nanti baiklah. dilihat itu penyakitnya seperti apa, foto. Yang penting foto. Dia Oke. keluhannya apa, fotonya apa, nanti kita lihat dulu sakitnya dari mana, ya udah. Oh, Baru berarti kita- tidak harus datang, bisa ya Bunda? Bisa, insya Wah, Allah. ini berarti spesial sekali ya pemirsa Batu TV. Nanti silakan nanti di segmen yang kedua, silakan ada telepon interaktif di 0341513838 buat Anda yang ingin menanyakan sakit apa, solusinya seperti apa dan harus sebagaimana. Nanti langsung aja tanya ke Bunda Mawar. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan kita saksikan terlebih dahulu VT dari Bunda Mawar, dan ini dia tayangannya untuk Anda. Kesehatan adalah nikmat yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Terkadang nikmat yang diberikan tidak dapat disyukuri dan dijaga dengan baik. Salah satu penyebab manusia terkena penyakit adalah gaya hidup yang tidak sesuai dan pola makan yang sangat tidak baik. Kini telah hadir di tengah-tengah kita pengobatan alternatif Husada Kanjeng Mawar. Metode pengobatan alternatif Husada Kanjeng Mawar aman, cepat, dan akurat, dan ditangani langsung oleh Kanjeng Mawar sendiri. Bilang ilmu kanjeng ini titisan dan alam. Alam itu terjadinya respon ya, maksudnya terjadi sendiri gitu. Jadi tahu titik akar permasalahan penyakitnya dari mana. Jadi pengobatan kanjeng beda dari orang lain, walaupun tanpa herbal, tanpa jamu ya. Jadi di sini yang kita ini utamakan terapinya dan deteksinya. Jadi akar permasalahan penyakit si pasien ini ada di mana, jadi itu yang diobati. Jadi bukannya satu-satu penyakit yang diobati gitu. Husada Kanjeng Mawar telah menerima 3 anugerah penghargaan, yaitu Alternative Medicine and Herbs Characters Achievers Indonesia, Citra Pengusaha Wanita Berprestasi Indonesia 2013, dan Rekor Spektakuler. Alhamdulillah ya, kanjeng ini mungkin diberi keistimewaan ya. Jadi kanjeng ini bukan orang sakti atau orang hebat, bukan. Jadi diberi keistimewaan atau kekuatan sama yang kuasa untuk menolong atau membantu sesama masyarakat. Insya Allah dengan cara mendeteksi kanjeng ini tidak pakai alat. Jadi deteksinya itu pakai radar tangan kanjeng sendiri. Jadi nanti misalnya pertama pasien keluhannya satu pusing ya, atau keluhannya lambung, nanti ketahuan pusingnya dari mana, akar permasalahannya nanti bisa ditemukan, semua penyakit di tubuhnya bisa ketahuan. Jika Anda dan kerabat dekat Anda yang mempunyai masalah dengan berbagai macam penyakit, tidak ada salahnya mempercayai kesembuhan kepada Husada Kanjeng Mawar. Segera kunjungi pengobatan Husada Kanjeng Mawar. Jadi insya Allah penyakit medis maupun non medis, penyakit ganda insya Allah bisa dibantu di pengobatan kanjeng ini. Masih bersama dengan saya Ade Ana, tentunya bersama dengan Bunda Mawar ya. Buat Anda pemirsa Batu TV, silakan simak karena ini adalah obrolan yang asik sekali, terutama untuk mengatasi penyakit yang saat ini sedang marak-maraknya, terutama di era pandemi seperti ini. Nah, Bunda, saya langsung tanya nih. Nah, kalau tadi pengobatannya melalui minyak dan air tuh Bunda. Ya. Nah, kalau nggak pakai datang, berarti misalkan Bunda saya ini ada saudara nih di Tangerang misalkan. Terus kalau mau pengobatan ke dulu, Bunda atau atau apa konsultasi gitu. itu bagaimana Bunda? Bisa, Berarti? itu nanti bisa melalui WhatsApp, ya kan ada nomor telepon call centernya. Nah di situ nanti dikirimkan data pasien tadi yang saya bilang tadi, foto. Nanti dikasih tahu deh apa aja mau dikirimkan. Oke, Nah oke. setelah itu
ini pasien tidak memungkinkan misalkan datang, apa aja sih gitu. Nah, itu pertolongan pertama, ibaratnya minyak air itu pertolongan pertama. Nah, jadi nanti biasanya kayak misalnya tadi yang Bunda bilang, dia tadi misalnya untuk nafas susah, berat misalnya. Setelah konsumsi air dan minyak yang kita kasih, nah itu biasanya insya Allah nafasnya udah mulai lega. Selain dideteksi penyakitnya, sumber penyakitnya di awal, tentu saja ada penanganan minyak dan air. Nah, ini untuk yang luar kota berarti tidak bisa dapat minyak dan air dong? Oh ya, paling minyaknya aja deh. Oh oke, gitu. Airnya berarti nggak bisa ya Bu? Air nggak bisa. Nah, tapi memang lebih bagus itu, pasien itu lebih bagus sejauh-jauhnya pasien Datang, satu ya? kali itu bisa ketemu. Oke, Gitu berarti loh. harus datang biar dideteksi dulu Ya, seperti apa, betul. baru nanti selanjutnya kalau tidak bisa hadir, tidak bisa datang bisa ya Bisa. Bunda ya? Cuman ya tadi kan takutnya ada kekurang puasan karena kalau masalah penyakit kayak saraf penjepit itu bisa diatasi sementara kayak gitu kan. Tapi kalau misal untuk perbaiki saraf itu kan memang harus bersentuhan langsung. Kayak gitu. Jadi memang misalnya harus stroke kayak gitu. ya, gitu jadi memang Bunda? harus sistemnya harus diperbaiki langsung sarafnya. Makanya sejauh apapun kalau buat pertama misalnya atau itu boleh dikirim minyak, yang kedua nanti dilihat. Nah, setelah itu ya kalau mau lebih puas lagi ya memang harus bisa ketemu, bertemu, ya. iya. Oke, berarti memang buat Anda pemirsa Batu TV, mumpung Bunda Mawar ada di Malang, silakan Anda semuanya yang di wilayah Malang Raya segera merapat ke Guest House Kutsi belakang toko buku Kutsi di Jalan Gajayana nomor 575 di Noyo. Atau bisa bikin janji dulu di nomor telepon yang sudah tertara di layar kaca Anda. Betul. Nah, Bunda, ini kan pandemi ini memang belum benar-benar berakhir ya. Masih banyak sekali sakit-sakit yang susul menyusul. Nah, sekarang ini yang Bunda tangani, penyakit apa yang paling ngetren? Penyakit apa yang paling banyak diderita sama orang? Jangan-jangan nggak punya duit nih Bunda. Ada trennya, penyakit ada trennya ya. Jadi gini, kalau untuk penyakit apa sih yang Bunda sering sekali atasi nanganin pasien itu? Nah, ini boleh dibilang penyakit-penyakit yang sering sekali disepelekan oleh masyarakat nih. Penyakit apa? Asam lambung. Oh, oke. Iya, saya punya itu Bunda. Ya, itu hampir 99% pasien saya itu datang itu penderitanya asam lambung semua. Karena apa? Selama ini penderita asam lambung itu belum tahu asam lambung ini sejenis penyakit apa sih? Sumbernya dari mana sih? Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dia datang ke pengobatan lain, dia menderita asam lambung, ya udah yang diobatin apa? Lambungnya Bunda. Minum obat lambung Iya, enak. betul. Ntar besok Habis kambuh itu, lagi, iya, benar, minum benar enak, kambuh lagi, udah bisa seumur hidup itu minum obat asam lambung, benar kan? Nah, makanya Bunda ini hadir kenapa? Untuk mengobati penyakit ya, salah satu kayak asam lambung ini Bunda obati itu sumber penyakitnya. Nah, contohnya asam lambung ini sebenarnya bukan penyakit lambung kalau Bunda ini Bunda ya. Ya, dari kesekian penyakit Ya, pasien yang sudah datang. jadi ya, Bunda. asam lambung ini bukan penyakit lambung ya. Yang dibilang penyakit lambung itu apabila ada kerusakan di lambung, kayak misalnya lambungnya sudah luka, sudah bocor. Nah, itu boleh dibilang penyakit lambung. Nah, itu memang harus lambung yang diperbaiki. Tapi penyebab bocornya lambung, ya lukanya lambung itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu dari mana? Dari gas yang menimbulkan hawa panas dalam tubuh berlebih, kadar cair berlebih. Nah, itu yang hawa panas itu yang lama-lama mengikis dinding-dinding lambung. Nah, itu lama-lama rusaklah lambung. Nah, penyebabnya memang dari asam lambung. Asam lambung ini penyebabnya dari mana sih Bunda? Tahu nggak? Nggak tahu Bunda, dari pedes kalau saya. Asam lambung ini orang banyak bilang dari pola hidup, memang benar. Ya, pola hidup yang kurang bagus, contohnya kayak makan nggak teratur, ya, istirahat nggak teratur, stres yang terlalu berlebihan, akhirnya dia tidur malamnya terganggu, sulit tidur. Setelah sulit tidur malam kita terganggu, tanpa kita sadari kita mempunyai darah merah atau hemoglobin turun. Pernah dengar nggak? Pernah ngecek hemoglobin nggak? Kalau pas hamil doang. Nah, ini sepelekan sekali. Padahal sel darah merah itu membantu sekali untuk oksigen dalam tubuh kita. Nah, ini sepelekan sekali. Yang dicek tuh cuma kolesterol, asam urat, tensi. Nah, HB itu jarang sekali. Nah, padahal kita itu imun kita turun itu akibat hemoglobin.
Ya, darah merah kita yang bekerja kurang bagus, akhirnya penyuplaian oksigen dalam tubuh pun tidak bagus. Nah, akhirnya ya tubuh yang tadinya sekuat apapun ya jadi kayak mudah capek, lemas, dingin, kram, kebas, udah semua jatuhnya. Nah, setelah HB turun ya, daya tahan tubuh kita pun ikut menurun, imun kita tuh ikut menurun. Nah, lama-lama kenapa yang namanya sering masuk angin. Makanya orang penderita yang sering masuk angin, kenapa sih saya sering masuk angin terus? Yaitu karena pola hidup yang nggak bagus, HB-nya sering turun. Lama-lama sering masuk angin, disepelekan, timbul yang namanya tekanan gas atau hawa panas berlebih di dalam tubuh, yang disebut nanti tekanan gas berlebih. Gas itu kan yang kayak hawa panas yang menimbulkan kadar cair berlebih nih. Nanti kalau sudah lari ke fungsi hati ya bengkaklah hatinya. Makanya orang asam lambung gitu kan Bunda. bengkak gitu kan, sering Iya, begah, betul. diisi makanan nggak enak gitu ya. Bergah gitu ya Nah, Bunda. lama-lama Oke. naik kemana cairannya? Naik ke paru. Jadi lah yang namanya paru-paru basah. Oh, Ya, plet paru. Cairan di paru banyak, larinya kemana? Ngerendam jantung, jantung jadi membesar. oke. Setelah itu lari kemana lagi? Sering hawa panasnya sering radang, lari ke kepala. Jadi yang namanya pembekuan di kepala atau cairan di kepala. Oke. Nah itu, makanya penyebabnya dari tadi pola hidup, sering masuk angin, itulah penderita asam lambung. Jadi bukan penyakit lambung. Oke, berarti bisa saja orang yang sakit jantung Ya. itu murni dari jantungnya sendiri, bukan ya Bunda? Bukan, Ya? Tapi ya. berarti ada sumber-sumber Ada penyakit. sumber penyakitnya tadi. Makanya kayak orang penderita asam lambung, nggak heran kalau dia tadinya nih, akhir-akhir ini saya kalau jalan sebentar udah capek, ya, ngos-ngosan, ya, Bener-bener. udah kayak oksigen udah ke jantung tuh karena penyuplaian oksigen ke jantung udah kurang bagus, kadar cairan dalam tubuh tuh udah nggak bagus. Makanya kalau orang gas penuh ya di perut, udah pasti akan merusak sistem saraf belakang. Oke, berarti Pernah punggung, lihat? Nah. punggung sering capek, sakit Punggung gitu sering ya? panas, sering sakit, Oke. sering kaku, sampai ke pinggang. Ya, kalau hawa panasnya turun ke bagian perut, ya, bawah perut sering nyeri, sakit, ya, larinya timbul nanti kayak buang air besarnya nggak lancar, buang air kecilnya nggak lancar. Jadi penyakit yang namanya infeksi peradangan di mana? Di usus, saluran kencing itu, di dinding rahim itu bisa terjadi. Nah, lama-lama kebanyakan hawa panas di perut, dia akan menekan sistem bagian tulang ekor. Dari tulang ekor mengganggu bagian otot panggul. Dari panggul narik ke bagian saraf lutut. Makanya orang penyakit lutut untuk zaman sekarang, usia 15 tahun udah banyak penderita penyakit lutut. Betul. Betul nggak? Kalau dulu kan 40 tahun ya. Ya, 40-50 tahun baru. Kalau sekarang usia 15 tahun aja, bahkan kurang dari itu udah banyak penderita penyakit lutut. Nah, karena apa? Bukan lututnya yang rusak, tapi akibat tarikan otot ya dari bagian panggul tadi. Nah, penyebabnya apa? Ya tadi ada tekanan di bagian bawah perut akibat asam lambung yang berlebih. Nah, itu nanti pengobatan Bunda sangat sederhana sekali. Semua fungsi sarafnya kita aktifkan lagi. Kita lancarkan darahnya. Nah, setelah itu racun dalam tubuhnya kita buang. Nah, gimana caranya supaya asam lambung itu nggak kambuh lagi? Nanti ada makanan-makanan yang ditambah kayak gitu. Oke, berarti selain mendapatkan deteksi dari Bunda, Ya. mendapatkan terapi dari Bunda, berarti juga ada nanti menu-menu Ya. yang harus dikonsumsi. Buah, dan misalnya harus kayak dibuang. sayur Oke, atau jeruk oke. nipis kayak gitu. Nanti ada yang dikonsumsi harus minum ini ya selama seminggu, harus ini Oke, seperti oke. itu untuk mencegah atau ini kayak Ya, gitu. menghindari itu. Nah, selama terapi itu Bunda, berapa lama sih waktunya? Maksudnya dalam satu kali datang Ya. nih, itu berapa lama? Membutuhkan waktu yang lama atau cuman sebentar doang terus kita bisa merasakan efeknya, Ya. atau harus berulang kali terus kita bisa, wah ini saya udah agak segeran nih Bunda, itu gimana itu Bunda? Ya contohnya kalau kebanyakan nih ada orang datang kan perutnya keras, begah, udah capek, sesak, napas jalan selangkah aja udah ngos-ngosan ya, ya. terus kepala pusing, kaki sakit, lutut sakit, itu biasanya setelah Bunda pegang sekali terapi langsung enak biasanya ya, sudah banyak tuh kayak gitu. Nah, nanti didampingi setelah enak supaya nggak kambuh lagi penyakitnya, didampingi dengan resep minyak dan air tadi. Oke. Nah, itu biasanya kita lihat ibu udah enak nih, satu kali terapi aja udah 60% deh dia merasakan enak. Nah, nanti Bu coba check up yang kedua. Oke. Nah, check up kedua itu kalau sudah tuntas 100% ya udah nggak perlu balik lagi. Berarti kalau saya sudah sembuh nih, sudah merasa sembuh, berarti udah nggak perlu lagi ke Nggak Bunda? perlu balik lagi. Itu biasanya nanti balik lagi
Ya mungkin namanya manusia hidup itu biasanya kan pola makan, pola Iya, pikir. betul, Nah itu betul. boleh namanya cek kesehatan atau kontrol ya. Itu bisa dilakukan 5 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan ada yang sampai 1 tahun sekali kayak gitu. Oke, berarti kan maksudnya tidak harus terputus pada saat sudah sembuh. Berarti Ya. Bunda saya tuh pinginnya terus berkelanjutan biar saya tuh Ya. nggak sakit-sakitan. Itu berarti dari jeda waktu selesai di Terapi terapi pertama Bunda biasanya putuskan, 1 minggu. udah enak tuh. Nah, nanti 1 minggu biasa terapi lagi. Oh, terus gitu. setelah sembuh ada jangka waktu untuk kontrol yang tadi itu? Ya tadi cek 5 kesehatan bulan bisa saja? 5 bulan atau bisa sampai 6 bulan sampai tergantung itunya aja. Tergantung ke Si pasiennya tadi, pasiennya. iya, Oke. Berarti sangat gampang sekali. Jadi buat Anda, ini sudah kita buka dialog interaktifnya. Barangkali ada yang mau tanya di 0341513838. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dengan Bunda Mawar, silahkan sampaikan keluhan Anda, barangkali nanti bisa membantu. Dan buat Anda yang di wilayah Malang Raya, barangkali bisa melipir dan langsung datang ke Guest House Kutsi di belakang toko buku Kutsi, Jalan Gajayana nomor 575. Ada yang sudah masuk? Oh, belum ada yang masuk. Oke. Sembari nunggu telepon masuk, Bunda. Ya. Berarti kalau misalkan tadi saya lihat di VT, Bunda sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan ya. Alhamdulillah. Nah, berarti memang Dipercaya masyarakat. ya. Nah, ini kalau sudah dapat penghargaan dan terakreditasi, bilangnya gitu ya Bunda. Nah, ini bisik-bisik harganya boleh nggak? Tapi sebelumnya jangan dijawab Boleh, dulu Bunda. Ada telepon masuk ini. Boleh, Ya, silakan. selamat sore. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Dengan siapa Mbak? saya Widya Mbak. Widya. Iya, Widya di ini pakai saji. Paki Saji. Oke Mbak Widya, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda saya mau wabarakatuh. tanya nih. Iya, boleh Kaki- silakan. Kaki ya, kaki sebelah kanan. Kaki sebelah kanan Tumit, kenapa? bagian tumit. Ya, kaki Itu sebelah kalau kanan. misalkan bangun tidur, Iya. terus kita berdiri dipakai jalan. Kok sakit ya? Di telapaknya. Tumit belakang. Oh, tumit belakang. Tumit, bukan di telapak tengah, bukan. Agak belakangnya, yang tebal itu loh Bun. Oh, tumit ya. Ya, tumit. Ini dari tumit itu udah ada rasa ke bagian belakang apa nih, lutut enggak? Kadang-kadang enggak nyaman. Enggak kebal gitu, enggak. Cuma sakit kalau dipakai jalan. Pas jalan itu terasa sakit, tapi yang sebelah kanan aja. Oh gitu. Untuk buang air besarnya lancar nggak? Lancar, Lancar. alhamdulillah. Ya udah berapa lama ini merasakan kayak gini? Ya udah lumayan sih Bun. Apalagi kalau misalkan lama berdiri, Ya. berdiri lama, itu dipakai jalan, terasa nyut. Rasa. Oh gitu. Ya. Insya Allah nanti kita jawab. Mudah-mudahan ada solusi untuk penyakitnya. Ibu. Ya, monggo Bunda silakan dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini keluhan untuk penyakit kaki ya. Jadi ada kan orang macam-macam nih penderita penyakit kaki. Contohnya kayak Mbak ini kan kayak cuman bagian Sebelah doang. tumit ya. Ya, sebelah doang lagi. Bawah kaki kan tumit ada. Tumit telapak kaki sakit atau diinjakan sakit atau kaku keram ya. Itu apapun ini, nah itu biasanya ada tentu saraf-saraf yang bermasalah. Contohnya, makanya kenapa saya tanya, ada di belakang lutut sakit nggak atau di lutut kayak gitu kan? Ada suka narik nggak katanya? Oh berarti aman, berarti dari atas sampai itu aman. Nah ini permasalahannya dia cuma di tumit, berarti itu ada di bagian pergelangan ya, pergelangan kaki. Tanpa disadari itu ada saraf yang keselip. Oke. Nah saraf yang keselip ya. keselip itu kayak misalnya dia tanpa dia sadari waktu jalan tuh pernah mungkin Kesleo atau apa. gini terus nggak merasa enak lah pokoknya gitu ya. Nah di sakit dikit cuman diinin aja gitu dicuekin. Nah padahal itu saraf-saraf yang terselip atau dibilang kecepit ya. Nah itu bisa juga yang menimbulkan aliran darah, peredaran darah, oksigen itu nggak lancar ke bagian saraf telapak kaki atau tumit. Oke. Nah, Jadi solusinya harus bagaimana itu berarti? Ya solusinya kalau memang udah gangguan saraf kayak gini ya memang harus datang ya. Oh, oke. Berarti harus datang. nggak bisa yang ya sekedar itu biasa foto sih doang ya? itu biasa 1 kali aja. Insya Allah mudah-mudahan ada ini. Nah itu bisa juga melalui foto, bisa ada namanya minyak untuk saraf dan darah itu dikirimkan. Itu bisa 1 kali, dia cuma 1 kali datang perkunjungan ketemu saya, Insya Allah langsung enak. Tapi kalau media dikirimkan minyaknya itu bisa 2 kali pengiriman.
Oh, oke. Bedanya cuma gitu aja. Iya. Nah, jadi kalau untuk penderita kaki, mau kaku, kram, kebas, kesemutan, ya sakit. Nah, itu sakitnya kita lihat dari telapak kaki ke tumit, ke ini, ke dengkul, sakit nggak? Kan banyak nih ya, Iya. bagian dengkul. Berurutan kan berarti iya, kan, iya. sarafnya karena memang tersumbat bagian situ. Nah, bagian lututnya sakit nggak? Katanya, oh agak sakit nyeri, berarti ada dari lututnya juga bermasalah. Nah, dari lutut itu narik ke bagian tulang ekor atau ke panggul suka bermasalah nggak, atau ke pinggang. Nah, kalau dibilang sakit sampai pinggang, panggul misalnya kayak gitu. Nah, itu permasalahan biasanya dari otot panggulnya atau dari bagian susunan tulang belakangnya. Nah, juga banyak juga orang penderita sakit kaki akibat dari asam lambung tadi yang menekan bagian sistem saraf pinggang. Ya, banyak kan orang kayak duduk terlalu lama terus berdiri kayak kaku, bongkok kayak gitu kan. Nah, itu biasanya asam lambungnya berlebih. Perut menekan, gas itu menekan bagian belakang ya. Nah, itu akan mengganggu sistem susunan lumbal-lumbal di belakang. Oke. Nah, akhirnya otot panggul ketarik. Nah, kalau sebelah kanan ya nanti yang diperbaiki ya otot sebelah kanannya atau kiri kayak gitu. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit ringan seperti ini kayak Ya. misalkan sakit kaki atau tulang-tulang atau sakit ringan, itu satu kali terapi itu berapa lama Bunda? Maksudnya 1 jam atau 2 jam itu berapa lama Bunda? Jangan dibilang sakit tulang, sakit kesemutan itu penyakit ringan. Oh gitu Belum ya? tentu. Saya yang salah ya berarti Bunda. Wah, Belum ini tentu. kita Nah, salah ini itu. saya. Makanya yang Bunda bilang tadi, belum tentu orang penyakit yang komplikasi itu penyakitnya yang paling apa ya? Paling parah banget. Paling parah Oke, banget. oke. Enggak. Kayak contohnya orang pernah dengar yang namanya radang sendi, pelut tulang, ya pernah ya? Pernah. Bahkan sampai larinya nanti bisa ke kanker tulang. Pernah Iya, dengar ya? pernah. Nah, itu ada tahapannya. Yang disebut nanti rematik dulu, pelut tulang. Itu bersama jenisnya, cuman tahapan stadium ininya aja yang bikin beda namanya. Nah, itu ada tahapannya. Itu nanti yang diperbaiki ya sistem bagian sarafnya dulu, darahnya. Itu ada beberapa mungkin bisa 2 kali tindakan atau 3 kali tindakan. Nah, jadi yang kayak ya kalau misalnya kayak ada orang kan sekarang ini suka ada kayak nggak kuat hawa dingin, Nah, ada betul, tuh ya. betul. Terus ada mudah capek, terus jantung sering berdebar, terus kayak keseimbangan tubuh, terus mata yang tadinya terang mulai nggak nyaman melihat kayak berat ya, terus kayak leher nih sering kenceng atau tangan sering kaku ya, Kesemutan kayak gitu kesemutan, ya. terus sering dingin, jari-jari itu sering kaku. Nah, itu bisa juga permasalahannya ada 2, ada dari darah mengental yang menyumbat aliran darah dan oksigen, bisa juga dari hemoglobin yang sering turun. Oke. Nah, ini sepertinya ada penelpon masuk lagi nih Bunda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mita di Malang. Oke, Mbak Mita di Malang. Monggo silakan, apa yang dikeluhkan Mbak? Gini loh Bun, saya itu beberapa hari ya ini setiap habis maghrib itu kayak badan tuh capek banget. Terus kayak kedinginan, Oh, gitu. mereteli gitu. Itu cuma habis maghrib aja Bun. Nanti kalau udah aktivitas lagi gitu enggak. Gitu. Itu kenapa ya Bun? Apa karena faktor sebelumnya cuaca punya- atau kecapean atau apa gitu loh? Sebelumnya punya asam lambung nggak atau sering masuk angin? Asam lambung ada, cuma nggak yang terlalu parah. Ah, gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita jawab, mudah-mudahan nanti ada solusinya untuk Mbak apa namanya tadi? Mbak Mita. Mbak Mita, yang ada ya. di Malang. Oke, Mbak Baik. Mita. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Ya, sudah dijawab sama Bunda ya. Oke. Ya. Ini tapi Waalaikumsalam. bisa langsung mendeteksi asam lambungnya nggak parah loh. Iya, Gimana karena itu, gini Bunda? ya, kan Bunda bilang tadi, kadang itu pasien itu dia menderita penyakit itu kalau nggak sakit banget dibilangnya nggak parah. Oke. Bener nggak? Betul. Betul kan? Kayak Rasanya biasa-biasa aja. biasa tadi, aja ya. katanya. Kayak misalnya sakit kepala, oh sakit kepala ini masih bisa saya tahan nih, masih Minum bisa obat warung obat doang, warung ya. doang. Ternyata sakit kepala itu dia sudah tahapannya larinya ke radang otak. Oh, sampai Ada. segitu ya Bunda? Iya, Oke, ada oke. sampainya larinya tahu-tahu udah jadi kanker. Oke. Nah, kenapa sering disepelekan itu tadi? Cuma sakit kepala minum obat aja kayak gitu. Nah, kayak ibu ini bilang, akhir-akhir ini badan saya cepat letih atau dia bilang mudah capek. Ya itu tadi yang saya bilang Cuma tadi. habis maghrib doang Bunda. Iya, lelah. Jadi kayak cepat Iya, lelah lelah. gitu ya. Jadi kalau mungkin satu harian itu kan nggak disadari nih, kecapean seharian ya. Terus makan, asupan makannya pun antara energi yang dikeluarkan ya, energi tubuh dikeluarkan dengan asupan itu nggak seimbang. Oke. Tahu nggak seimbang?
Nah, ya lama-lama ya imun darah turun. Ya itu tadi, mau maghrib kayak mau sore kayak mau apa. Makanya kayak orang nih punya asam lambung, bukan nggak boleh ngopi, boleh sebenarnya. Oh, masih boleh ya Bunda sebenarnya? Boleh, tapi ada caranya. Gimana caranya kita ngopi nggak begah? Gimana caranya ngopi perut nggak sakit? Nah, caranya itu sebelum ngopi, kita makan dulu makanan yang agak padat. Boleh sarapan dulu atau boleh makan cemil-cemilan yang agak ini. Nah, setelah itu baru didampingin minum kopi boleh. Tapi kalau dia bangun tidur, mandi, gosok gigi, langsung minum kopi ya udah pasti. Kenapa? Kopi itu kan mengandung gas tinggi. Nah, terus ditambah lagi asam lambung itu kan tinggi juga. Ya udah, akhirnya ya melilit lah udak-udak itu di situ tadi. Nah, gitu. Jadi ya kalau untuk Mbak ini sebenarnya sederhana sekali. Ini akibat pola hidup yang kurang bagus aja. Nah, mungkin istirahatnya kurang. Ya tadi mempunyai kadar darah merahnya sering naik turun kayak gitu. Makanya dia suka larinya ya tadi mudah letih atau lelah yang dirasakan sekali ya setelah habis maghrib atau mau maghrib tadi. Berarti kalau seperti Mbak Mita ini berarti juga harus ketemu Bunda langsung ya? Jadi gini, kalau untuk seperti daya tahan tubuh seperti ini kan berarti imun ya, ceritanya imun. Imun ini agak sulit apa? Karena memang harus si pasien ini sendiri dari pikirannya, dari itu harus sinkron dengan apa keyakinan dia ya. Kayak contohnya gimana sih caranya supaya imun saya nggak ini lagi? Ada itu HB itu sulit sekali untuk ditingkatkan. Jangan bilang kemarin cek HB saya bagus kok, HB saya 13, 14 bagus kok misalnya. Nah dia nggak sulit tidur aja malam atau pikiran stres langsung itu HB langsung turun. Hitungannya tuh mungkin bukan 1 hari 2 hari. Hitungan jam doang Ya ya? itu hampir sama kayak tensi dia naik turun. Makanya tergantung dari pola hidup kita juga, pola pikir kita juga. Nah ini caranya gimana untuk meningkatkan HB supaya stabil. Nah biasanya kalau HB sulit naik, itu kadar racun di darah itu udah berlebih. Nah, jadi tubuh kita itu emang harus didetoks. Kenapa? Jadi selama ini apa yang kita makan, mau makannya udah dijaga, sayuran, buah, vitamin, itu makanan yang kita makan itu sia-sia, nggak keserap ke dalam tubuh kita dengan bagus karena akibat kadar darah yang sudah terlalu kotor. Berarti semuanya juga ada polanya juga. Ya, betul. Sepertinya juga ada penelpon masuk. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum. Selamat sore. Dengan siapa? Halo. Ya? Halo. Ya, halo. Ini dengan Rizky, Mbak, di Tulungagung. Rizky di Tulungagung. Iya. Wah, jauh ya. Oke. Mas Rizky, pertanyaannya. Saya mau tanya ini, Mbak. Ya. Kan tetangga saya ada yang menderita leukemia ya. Leukemia. Kurang lebih 2 tahun. Sudah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahunan, Bunda. Terus Tetangganya. habis itu berat badannya itu cepat turun sama Udah pasti. mudah memar. Iya, Nah, ini mudah kan memar. udah Usia berapa ini? usianya 17. 17 tahun. 17 Terus tahun. udah kemoterapi sama transplantasi sel induk. Oh, Tapi masih belum ada perubahannya itu, Bunda. ya. Oke, dah insyaallah Apa mudah-mudahan nanti kira-kira di gitu. Bunda Mawar bisa mengobatin atau harus terapi? Ya, Oke. insyaallah nanti kita jelaskan ya Pak ya untuk Oke. penyakitnya. Ya, mudah-mudahan Baik. solusinya. Mas Rizky di Sama-sama. Tulungagung biar langsung dijawab sama Bunda ya. Ya, monggo, Tulung Bunda. Agung ini bisa Kediri bisa Oke. ya. Kediri banyak juga pasien dari Tulung Agung atau ke sini. Dia untuk penyakit sejenis kayak kanker darah ya. Iya, leukemia. Ya, leukemia. Kanker darah ini penyakit apa sih? Ya itu tadi awalnya itu karena imun tadi ya. Imun sering daya tahan tubuh sering menurun karena apa tadi? Pola hidup yang sering nggak beraturan ya kayak tadi HB sering turun, nggak diperhatikan lama-lama sel darah merahnya itu apa sih namanya kurang bagus, sering turun ya udah HB-nya rendah, akhirnya sel darah putih kan Yang bekerja banyak, iya. yang lebih banyak. Nah kalau sudah bercerita darah putih, waduh, kalau darah putih sudah menguasai sel darah merah, ya, itu yang mata kita normal tadi ini bisa buta, percaya nggak? Gatel-gatel, ya, makanya orang penderita itu kan udah pasti larinya nggak jauh dari gatel juga. Ntar lama-lama kulitnya itu bisa melepuh atau bisa kulit itu. Nah itu, terus mudah capek itu udah pasti ya. Nah terus dia bilang apa tadi? Ini apa? Cepat bengkak, gampang Ya, bengkak. memar. Ya, memar karena tadi pembuluh darah itu tadi kan yang sudah nggak ini. Nah, itu. Jadi gimana sih solusinya? Ya, solusinya kayak gini. Satu, memang orang sakit gini tuh nggak boleh capek, nggak boleh pikiran terlalu stres.
Tapi nggak usah putus asa, insya Allah yang namanya penyakit ini tuh udah banyak Bunda tangani. Percaya atau tidak, insya Allah kalau belum dicoba, ya datang belum dicoba, ditangani kan Masih pertanyaannya katanya iya. aja. Boleh kita langsung. Oke. Ya, Oke. itu ada penyakit seperti ini juga sama. Dia SMP kelas 3, itu di Padang saya ngobatin ya. Ini nyata, itu dia datang. Ini kulitnya nih kalau kesentuh sama celana yang agak tebal atau apa, Ya. itu nggak kuat dia, sakit kayak diiris katanya, ya. Ini udah mulai biru, udah pada kayak kulitnya tuh kayak pokoknya Melepuh begitu ya, udah Bunda? keracunan obat juga kalau Bunda bilang ya. Nah ini anaknya mudah capek, terus kadang-kadang ya itu sering lemas katanya. Nah, terus badan habis kenapa ya tadi? Hawa panas tadi, kadar racun dalam tubuh tadi yang Bunda baru jadi kadar darahnya itu udah cukup nggak bagus, tercemar. Nah itu harus dibersihkan supaya apa yang dia makan itu nanti masuk ke dalam tubuhnya itu dengan bagus, diserap lagi. Nah selama ini dia mau minum obat, vitamin, mau makan sayuran, buah, itu percuma, sia-sia apa yang dia makan itu nggak bakal terserap ke dalam tubuhnya. Makanya walaupun dia makannya udah agak banyak, udah bagus, tetap aja badannya habis. Nah ini salah satu ya tadi, kita detox dulu, kita bersihkan dulu supaya serapan nutrisi ke dalam tubuh bagus lagi. Nah terus pola pikirnya, pola tidur, nanti kita ini deh gitu di sana. Nah boleh datang aja ya, dicoba, mudah-mudahan dengan acara ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Udah capek berobat ke sana ke sini, udah capek minum obat ke sana ke sini, mudah-mudahan ini petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan ya dikabulkan doa-doa selama ini yang mungkin berobat kemana-mana belum ada jodohnya, di tempat Bunda insya Allah ada jodohnya. Oke, sepertinya ada telepon masuk lagi ini Bunda. Ya, assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di Selamat mana? sore. Sore. Ya. Dengan Nanda di Batu. Nanda di Batu. Iya. Ya. Bunda, ini Ya. kan saya baru nikah setengah tahunan. Nah ini kalau misalnya mau promil gitu sama Bunda apa bisa? Apa? Kalau Program misalnya hamil. iya, Program itu hamil. cuman yang perempuannya aja apa harus Harus sama berdua. suaminya Oh gitu. juga? Pernikahannya udah Yang berapa terakhir. lama? Gimana? Pernikahannya udah berapa lama Ibu? Baru 6 bulanan. 6 bulan. Usia berapa nih? Usia 27. Waduh, masih muda sekali. Muda, ya, masih muda. Udah pernah dicek ke medis? Sudah, kalau yang perempuannya nggak ada gangguan sih Bunda, cuma terus kayak siklus haid gitu juga normal. lancar. Bagus, indung telurnya bagus. Untuk suami pernah dicek? Enggak. Enggak. Oh, Ya, nanti saya akan jelaskan untuk masalah program hamil ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada solusi untuk Mbak. Jangan putus asa, terus Iya, usaha Mbak Nanda. ikhtiar ya. Insya Allah mudah-mudahan Terima kasih, diberi Bunda. momongan tersecepatnya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ya, ini ada baru lagi program hamil. Ya, Bunda. banyak Gimana sih, itu, Bunda, banyak. berarti? Pasien Bunda ada yang sampai 16 tahun, apalagi ini kan baru 6 tahun ya, baru Iya, berapa tadi? 6 bulan. Oh, 6 bulan, Iya. baru hitungan bulan ya. Masih baru. Pasien Bunda tuh ada yang sudah 16 tahun, 10 tahun itu dia program kayak gitu. Nah, yang Bunda bilang tadi, jadi gini, permasalahan itu tuh nggak mesti harus perempuan, laki-laki pun juga bisa bermasalah seperti itu. Contohnya kenapa? Laki-laki yang terlalu stres ya, terlalu stres berpikirnya, terlalu diporsil tenaganya, nggak seimbang nutrisi dalam tubuhnya ya, kecapean. Nah itu akan membentuk sel-sel bibit itu melemah, semprotan itunya juga kurang bagus. Nah itu ya, nah itu dia tidak bagus. Nah jadi bukan untuk perempuan aja, nah perempuan pun juga sama. Akibat asam lambung ya atau sering masuk angin, ini akan mengganggu sistem kandungan. Percaya atau tidak? Katanya Mbak menstruasinya lancar, tuntas, banyak yang kayak gini bilang. Padahal darahnya banyak yang mengendap di dinding rahim. Nah, apalagi sudah terjadi kayak Mbak merasakan kayak nyeri di bawah perut ya, atau dibilang di tulang ekor, atau duduk terlalu lama nggak nyaman, atau Mbak punya tulang ekor itu sudah agak nonjol. Berarti udah ada permasalahan di bagian dinding rahim. Kalau gemuk kelihatan usus. nongol nggak, Bunda? Bisa kelihatan. Oh, oke. Jadi caranya ngedeteksi gimana sih untuk nggak terkena saraf terjepit, atau misalnya tulang atau saraf yang bagus seperti apa sih? Nih, kita itu ada tulang susunan, ya, lumba-lumba dari lumba itu ya. Nah itu cekung dari atas, cekung sampai mentok ke bawah. Nah itu berarti bagus, nggak ada yang namanya gajunggan belok sini. Nah itu berarti bagus ya.
nggak ada saraf yang terjepit, nggak ada yang permasalahan-permasalahan apa urat-urat yang lainnya. Tapi kalau sudah ada susunan tulang itu yang melenceng, bengkok, tulang itu terus agak gemuk di bagian tulang ekor, nah itu udah ada permasalahan penyakit di dalam tubuh. Oke. Nah jadi nggak usah khawatir, langsung datang ya. misalnya suaminya nggak bisa ini, kita lihat ibu kan dibilang bagus nih, ibu dulu boleh, tapi yang bagusnya memang suami istrinya, biar jadi dua-duanya ditemukan lebih bagus. Oke, baik Mbak Widya tadi yang dipakai Saji, Mbak Mita di Malang, Mbak Nanda yang di Batu, serta Mas Rizky ada di Tulungagung. Memang alangkah baiknya jika langsung bertemu dengan Bunda, karena memang pada saat ini Bunda berada di Malang, di Guest House Kutsi, di belakang toko buku Kutsi di Jalan Gajayana nomor 575. Jadi buat Anda yang pengen inden atau pengen ketemu dengan beliau, bisa langsung di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca di 0878 2431 117 atau di 0813 86934747. Nah, ini sebelum kita akhiri nih Bunda, memang waktunya sudah mepet banget ya. Nah, ini saya mau dibocorin bisikan harganya nih Bunda. Harga, ya. Pasti pemirsa yang ada di rumah, waduh ini jangan-jangan ntar datang terus mahal deh. Terus nanti belum minyaknya, belum airnya. Ini gimana itu Bunda? Silakan. Jadi untuk biaya, ya biaya ini ada yang namanya pendaftaran, konsultasi plus terapi ya dengan Bunda langsung nih itu 300.000 per kunjungan. Di luar minyak dan airnya. Minyak dan air itu ada kisaran dari 200 sampai 300 per botolnya. Paling mahal nih 1.500.000 paling mahal. Nah itu tergantung kebutuhan si pasien tadi. Yang Bunda bilang ada yang butuhnya cuma 3 botol, ya ada yang butuhnya 4 botol kayak gitu. Tapi yang paling mahal itu cuma 1.500.000 untuk minyak dan airnya. Oke, berarti setiap kali kunjungan tidak harus mengeluarkan 1.500.000. Enggak, karena kan kadang-kadang kan perubahannya. Iya. Okay. Itu untuk terapi pendaftaran untuk karena minyak dan air itu ya tadi persiapannya pokoknya paling mahal 1.500.000 minyak dan airnya. Berarti memang sebenarnya sangat terjangkau sekali ya buat Anda yang berada di wilayah Malang Raya atau yang berada di Tulungagung atau luar kota. Silakan datang, ini mumpung beliau ada di Malang. Jadi buat Anda silakan melipir ke Guest House Kutsi tentunya. Nanti bisa inden dulu by phone dan by WA, nanti admin yang akan menjawab dan membuat janji dengan Bunda. Ya, nah Bunda, ini sepertinya waktunya juga memang harus berakhir. Mungkin ada sesuatu yang harus disampaikan kepada pemirsa biar lebih semangat untuk sehat dan biar semangat untuk tidak sakit-sakit lagi. Monggo Bunda. Ya. Jadi gini, yang namanya pola hidup itu memang harus kita jaga, olahraga, minum air putih yang bagus ya, makan yang teratur, nah, istirahat juga yang teratur, itu penting sekali kita jaga. Dan untuk saat ini, apalagi pandemi gini, penyakit-penyakit ringan itu jangan disepelekan, karena penyakit ringan ini yang akan menimbulkan jadi penyakit-penyakit yang bahaya dalam tubuh kita, gitu loh. Jadi kayak contohnya kayak penyakit asam lambung, penyakit migrain, penyakit sakit kepala itu jangan disepelekan, boleh dicekkan, lebih bagus mencegah ya daripada sudah terlanjur parah. Nah gitu, jadi boleh mumpung Bunda ada di kota Malang nih, karena banyak permintaan dari warga Malang ya. Bunda dari Kediri kemarin, dari Kediri nah langsung ke Malang, karena pasien-pasien di Malang kan sudah dari pandemi sudah nanyain kapan Bunda di kota Malang. Alhamdulillah Bunda bisa hadir di kota Malang ya. Insya Allah kalau mau ketemu boleh by phone dulu, janji dulu ya, mungkin di foto ya, kapan sekarang nggak butuh mungkin kapan-kapan bisa butuh ya. Kalau lagi ada butuh ya boleh silakan melalui by phone nanti atau WA bisa dibantu dikonsultasikan penyakitnya. Baik, terima kasih Bunda, ya, terima kasih untuk pencerahannya dan solusinya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa dikasih sehat. Amin, amin, dan buat Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan dari berbagai macam penyakit, silakan datang langsung ke Guest House Kutsi yang tentunya nanti akan bertemu dengan Bunda Mawar dan kita akan terbebas dari permasalahan sakit kita. Terima kasih atas kebersamaan dan waktu Anda. Saya Ade Ana mohon undur diri dari hadapan Anda. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kesehatan yang luar biasa dan keberkahan dan nikmat darinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan adalah nikmat yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Terkadang nikmat yang diberikan tidak dapat disyukuri dan dijaga dengan baik. Salah satu penyebab manusia terkena penyakit adalah gaya hidup yang tidak sesuai dan pola makan yang sangat tidak baik. Kini telah hadir di tengah-tengah kita pengobatan alternatif Husada Kanjeng Mawar.
Metode pengobatan alternatif Husada Kanjeng Mawar aman, cepat, dan akurat, dan ditangani langsung oleh Kanjeng Mawar sendiri. Bilang ilmu Kanjeng ini titisan dan alam. Alam itu terjadinya respon ya, maksudnya terjadi sendiri gitu. Jadi tahu titik akar permasalahan penyakitnya dari mana. Jadi pengobatan Kanjeng beda dari orang lain, walaupun tanpa herbal, tanpa jamu ya. Jadi di sini yang kita ingin utamakan terapinya dan deteksinya. Jadi akar permasalahan penyakit si pasien ini ada di mana, jadi itu yang diobati. Jadi bukannya satu-satu penyakit yang diobati gitu. Husada Kanjeng Mawar telah menerima 3 anugerah penghargaan, yaitu Alternative Medicine and Herbs Characters Achievers Indonesia, Citra Pengusaha Wanita Berprestasi Indonesia 2013, dan Rekor Spektakuler. Alhamdulillah ya, Kanjeng ini mungkin diberi keistimewaan ya. Jadi Kanjeng ini bukan orang sakti atau orang hebat, bukan. Jadi diberi keistimewaan atau kekuatan sama Yang Kuasa untuk menolong atau membantu sesama masyarakat. Insya Allah dengan cara mendeteksi Kanjeng ini tidak pakai alat. Jadi deteksinya itu pakai radar tangan Kanjeng sendiri. Jadi nanti misalnya pertama pasien keluhannya satu pusing ya, atau keluhannya lambung, nanti ketahuan pusingnya dari mana, akar permasalahannya nanti bisa ditemukan, semua penyakit di tubuhnya bisa ketahuan. Jika Anda dan kerabat dekat Anda yang mempunyai masalah dengan berbagai macam penyakit, tidak ada salahnya mempercayai kesembuhan kepada Husada Kanjeng Mawar. Segera kunjungi pengobatan Husada Kanjeng Mawar. Jadi insya Allah penyakit medis maupun non medis, penyakit ganda insya Allah bisa dibantu di pengobatan Kanjeng ini.